Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Karim amma ba'du. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad SAW. Wa ala alihi, ashabihi, azwajihi, wa zuriyatihi, wa hibatihi. Wa ya ashabihi, wa tabi'in, wa hibamikin, thumma la ula imarana syarwa. A'udhu sa'ana, isilsila qadiyah sabariyah. Ya Abdul Qadir Jailani. Abaina umatina wali kafir muslimin ila musannif hadal kitab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqtarin tanzif wa ala muqtarin tanzifu arsatiha ayat jari Inale gangguan terus. Angin gede angin Kami. Oh iya. Artinya atas tanggungan muktari penyewa sendirilah kebersihan halaman rumah yang disewanya dari kotoran dan salju. Nah, artinya yang di rumah, yang meskipun yang disewa rumahnya, tapi halamannya itu semua juga harus dipelihara oleh yang nyewa. Wal arso apa wal arso? Benat suri wasiatin laisa biha syai'un min binain wajamha arasatun. Yang dimaksud dengan arasah ialah halaman rumah yang cukup luas tanpa ada satu bangunan pun. Bentuk jamaknya adalah arasat. Jadi di kota-kota tertentu itu ada rumah yang halamannya luas-luas, karena Gorontalo. Aku tahu nyewa rumah yang Gorontalo halamannya wah, halamannya ada hampir 2000 meter. Tak tanduri tupang, tak tanduri pisang. Ya itu kalau nggak dipelihara ya rumputnya motong rumputnya saja tiap berapa bulan sekali ngongkosi orang mau rompen apik. Jadi tanggungannya yang nyewa rumah. Wa huwa al-muqtari aminun alal ani al-muqtarati muddatal ijarah in kudirat bi zamanin au muddata imkanis fa in kudirat bi mahali amalin. Pihak mutari penyewa adalah orang yang dipercaya untuk memelihara barang yang disewanya selama masa sewa. Jika dibatasi dengan waktu atau selama masa pengembalian manfaatnya, jika dibatasi dengan tempat kerja. Jadi orang yang nyewa itu ya orang yang dipercaya
gendeng bocor aku jadi penakno angger sing nyewa sing nyewa bener iku wah gendeng bocor di bener ya usah kabeh rumah. Nah ini kadang-kadang ngontrakno rumah iku rugine ngono kan. Wong sing nyewa iku wong ora duwe duit mungkin kowe mangke pas-pasan ngundang tukang. Mbok ana gendeng barang menek ora udeng. Iku jadi memang kudu hati-hati menyewakno rumah itu kudu. Wong ya sing anu lah sing ya. Kalau baca malam yasta'jilha istishabun lima kana wa annahu la yazmu ad-daru wala mu'naduhu bal law syurita ahduma alaihi fasadal aqdu wa inna ma la yahi aliyatu wadiri. Sudah masa habis. Pihak penyewa dianggap sebagai orang yang dipercaya untuk memeliharanya selama pemilik tidak punya kontrak setahun. Jadi itu mau dijaluk orang butuh kayak sih di rumah. Karena kedudukannya disamakan dengan keadaan sebelumnya. Juga karena pihaknya tidak dibebani mengembalikan rumah yang disewa dan tidak pula biaya pengembaliannya. Bahkan seandainya dalam transaksi disyaratkan bahwa salah satu pihak diharuskan mengembalikannya, maka hasilnya fatal. Sebenarnya hal yang diwajibkan bagi pihak penyewa hanyalah mengosongkan rumah yang disewanya itu. Biasanya sama dengan orang yang dititipi. Jadi kedudukannya hanya orang nyewa itu, ya orang betul-betul dipercaya oleh orang yang punya. Sehingga kalau sudah selesai ya ngomong lagi dianu pamitan ya ini bagaimana mau dipakai nama saya masih kuliah di situ apa enggak. Baru jahas subiyu anahu kal amanati syar'iyah falzamu i'lamu maliknya biha al-raddu fawran Asyubu menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa pihak penyewa sama dengan pemegang amanat syariah. Amanat ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, ia diharuskan memberitahukan kepada pihak pemilik bahwa masa sewa telah habis. Atau segera menggalikannya. Jika tidak, maka dia harus tetapi pendapat yang dapat dipegang berpandangan kebalikannya. Biasalah pakai ngono sini ngono. Tapi kita yang umum di Indonesia itu ya kalau kontraknya selesai ya ngomong lah kepada orang yang punya rumah pas sudah selesai. Saya mau nambah lagi apa mau keluar. Kalau keluar kan ya kontinya diberikan. Terus dilihat nanti apa saja yang hilang. Mesin cuci ini atau mesin dapur kok ono. Iku umaya amakku sing nanti sinang ono iku disewa wong ora dibayar gini akhirnya ya dipedot lah kalau anu. Terpam mau di AM. Wa idza qulna bil asrafi annahu laysa alaihi illa takhliyatu faqadiyatu annahu la yalzamu i'lamul mu'jiri kita berighil aini farisadu ala yasta'milaha wala yahkisa law talabaha fa akhirnya ingin yalzamu min zalika annahu la farqa baina ayaqula fa banahwil hanut pada tafruli aula. Jika kita berpihak kepada pendapat yang mengatakan bahwa pihak penyewa tidak mempunyai kewajiban lain kecuali mengosongkan apa yang disewanya, berlepas hak menggunakannya, maka kesimpulannya dapat dikatakan bahwa pihak penyewa tidak diharuskan memberitahukan kepada orang yang
menyebabkan bahwa ia telah mengosongkannya. Melainkan disarankan baginya jangan memakai dan jangan pula menahannya jika pihak mukri pemilik barang memintanya. Ini pendapat yang dipakai yang tidak harus ditahu. Ada yang mau ditahu saja. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa tidak ada bedanya apakah pihak penyewa mengunci pintu kios yang disewanya sesudah dikosongkan atau tidak. Kan kacau, dengan pendapat ini kacau lah. Lalu selesai, sing di rumah lali kelalen. Ini sih saking perlu. Jadi menurut kita ya yang biasa terberlaku di sini aja. Kalau nyewa sudah selesai, ya ngomong lah. Ini saya sudah selesai. Lalu itu ditinggal perlu rusak kabel. Ini sekolahnya perlu orang perlu lagi nang Jakarta. Kalau itu luar. Lakin kalau bawi labis tak cara hanutan sahron fa'aghlaqo babahu wa ghobba syahreni lazimahu musama lisaril awal wa ujratul misli lisaril sani. Tetapi Al-Bawi mengatakan seandainya seseorang menyewa sebuah kios selama 1 bulan tetapi ternyata penyewa mengunci pintu kios itu dan pergi selama 2 bulan, maka dia harus membayar sewa bulan pertama secara penuh sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk bulan yang kedua dia dibebani uang sewa menurut pasaran yang berlaku. Oh, bukan. Jadi karena tidak ada komunikasi, coba harus selesai yang ngomong. Lah, kan mungkin ngunci kelalen. Lepas lunga dikunci kelalen. Jebule malah ditagih. Lah kan dikunci berarti aku harus yang mlebu. Berarti nyewa bulan kedua padahal nang ngono kosong ora dibone apa. Ibu mau gara-gara tidak mau ngomong. Makanya menurut saya pendapat yang pas itu yang harus dikembalikan itu harus ngomong. Cuma ada 2 pendapat kan, ada yang enggak usah ngomong. Enggak usah ngomong masih rusak kabel. Gua pintunya kena lawang dar, kena angin dar. Qala syekhuna fi salim minhaj wa ma dzakul bawi fi mas'alatil ghaibah mutajihun. Walaysa mal aina ba'dal muddah lazimahu ujratul misli. Guru kami mengatakan dalam Sahrul oleh Al-Bawi dalam masalah kepergian penyewa cukup beralasan. Itu seandainya penyewa mengatakan sudah masa berlalu, maka diharuskan membayar uang sewa menurut pasaran yang berlaku. Ya karena tidak dikembalikan tadi. Sudah. Jadi kalau tidak dikembalikan orang yang nyewa seperti itu nasibnya. Pas dikunci, maksudnya ngunci kan benar rusak, dikunci. Tapi itu sekalian sampai sebulan. Cuman buka rabani yang duwe. Coba ngerti lah dengan dibongkar kuncinya. Bila terjadi kerusakan, penyewa dan orang upahan bebas dari tanggungan. Kajirin fa'inahu aminun. Walau ba'dal muddati aidon. Fala domana ala wahidin minhuma. Perihal penyewa sama dengan seorang upahan. Dia pun adalah orang yang dipercaya terhadap barang yang dikerjakannya. Sekalipun masa upahnya telah habis.
Oleh sebab itu tidak ada tanggungan atas salah seorang dari keduanya, penyewa dan orang upahan, bila terjadi kerusakan. Rumah rusak nggak harus mengganti. Makanya itu tadi, makanya wong namanya kayak wong di TV tok. Gendengnya pecah, orang duit-duit waktu gendeng akhirnya terus rusak kabeh dibalik Falawik taruh jabatan walam yang tafi biya fatalifat awik taruhu lihiya toti saubin au subhihi fatalifa wala yatmaru. Seandainya seseorang menyewa seekor hewan, tetapi sebelum dia memanfaatkannya hewan tersebut sudah rusak, mati. Atau seseorang menyewa mesin jahit untuk menjahit pakaian, atau menyewa suatu alat untuk mencelup pakaian, lalu alat tersebut rusak, maka tidak ada tanggungan atas penyewa terhadap kerusakan tersebut jika pemakaiannya menurut ketentuan yang berlaku. Jadi kalau umum lah pemakaian. Hati-hati. Jadi zaman sekarang kan banyak mesin cuci ditaruh halaman, orang-orang nyewa ngelepon dewe. Nang Indonesia nang Thailand, nang luar negeri aja. Falawik taruh jabatan, walam yang tapi dia fatalifat. Misalnya. Walaupun infrared. Sawaun infaradal ajiru bil yadi amla ka'an qadal al muqtari ma'ahu hatta ya'mala aw ahdaruhu manzilahu liya'mala. Dalam hal ini sama saja apakah orang upahan mengerjakannya sendiri atau tidak. Misalnya penyewa duduk bersamanya sambil mengawasi atau memanggilnya ke rumah untuk bekerja di rumahnya. Loh, kok kayak gua gini? Oh iya, kan qadal muqtari ma'ahu hatta ya'mala aw ahdaru manzilahu liya'mala. Jadi kerusakan itu disaksikan, kalau sing duwe apa ora ku cukup bae lah. Jadi lagi dicontohna kemana dewekan atau kalau sing duwe baru dewek illa li taksirin, kecuali kalau taksir artinya apa, kepeko kantaro kal muqtari intifa'a bijabah fatalifat bisabatin kan bidani sakfis tubuliha aleha biwaktin lawin tafabiya fi adatan salimat kan dorbaha arkabaha asfala minhu. Keduanya tidak dikenai tanggung jawab kerusakan kecuali ila bitaksirin, kecuali jika sembrono dalam pemakaian. Misalnya pihak penyewa tidak memanfaatkan hewan yang disewanya hingga mengalami kerusakan karena suatu sebab, misalnya terkena runtuhan kandangnya, sehingga saat itu hewan tersebut dimanfaatkan, maka ia akan terhindar dari keruntuhan kandang. Misalnya lain ialah pihak penyewa memukuli atau memuati beban yang banyak kelebihan
membebannya atau menumpangnya dengan beban di luar kapasitas daya angkutnya. Biasanya mau sekintal gitu kintal, mangkat kintal, yo terus mati kan. Juga itu tadi yang mesin cuci mestinya tertulis 5 kilo, cuci 10 kilo, ya akhirnya cepat rusak lah. Kenakan. Walat malu ajirun lihzi tukanin masalan. Idza khadha ghairuhu ma fiha. Wala zakasi innahu la jaga toko misalnya, ia tidak dibebani tanggungan jika ada orang lain mengambil barang yang ada di dalamnya. Az-Zarkasi mengatakan, tiada tanggungan pula atas penjaga keamanan atau satpam. Jadi umpamanya penjaga toko orang perlu orang maling juput barang ya, orang perlu harus mesti barang. Satpam dijogo bener-bener, kemudian sepeda motor hilang sing majikane. Makanya kok diselidiki kalau polisi lah. Ini bener enggak kerjasama maling karo satpam. Bisa aja kerjasama, pura-pura ngantuk, malingnya kon mlebu. Wa kanista jaruhu riyar adabatahu fa'aqaha akhar yar'aha wa yatmanuha kullun min rumah wal qaru dalam mentalifat biadihi. Contoh lain, seseorang menyewa seorang pekerja untuk mengembalakan hewannya. Kemudian pekerja itu menyerahkan kepada orang lain untuk mengembalakannya. Maka masing-masing dari keduanya dikenai tanggung jawab bila ada kerusakan. Akan tetapi tanggung jawab ditetapkan kepada pihak yang merusakkannya. Nah, saya yang merusak, tapi ya karena tanggung jawab tadi kenapa dipindahin tangan dong. Bahkan asrafa khobazun fil wuqud au mata al muta'allimu min fil mu'allim Kainau Yatman. Wah, ini gurunya di penjara. Contoh lain lagi, seorang pembuat roti berlebihan dalam menggunakan bahan bakar. Atau seorang murid meninggal dunia karena dipukuli oleh pengajarnya. Dan ini keduanya dikenakan tanggung jawab. Sekarang pengakuan buruh sekarang. Fa yusaddaqul ajiru fi annahu lam yuqassir malam yashhad khabirani bikhilaf. Dalam pengakuannya menyatakan bahwa dia tidak berbuat lalai. Hal itu dapat dibenarkan selagi tidak ada dua orang saksi, saksi ahli, penyidik yang memberikan pernyataan kebalikannya. Jadi seorang buruh dalam pengakuannya menyatakan bahwa dia tidak berbuat lalai. Aku enggak aku jaga kok. Foto-foto merusak ini. Nah, ini bisa dibenarkan enggak? Hal itu dapat dibenarkan, tapi ada dua orang saksi ahli yang memang bisa menjelaskan bahwa memang barang ini memang rusak sendiri gitu. Orang mungkin dirusak orang, jadi kelihatan kan barang yang dirusak sama rusak sendiri kan akibat apa terlalu tua. Nah, penyewa yang melampaui batas waktu sekarang. Lawik taruh jabatan liar kabahal yauma warji'a hujan. Fa'aqoma biha warja'a fi salisi. Dominaha fihi fakot li'anahu istimalaha fihi ta'adian. Seandainya seseorang menyewa seekor hewan untuk dinaiki selama hari ini dan kembali pada keesokan harinya, kemudian ternyata dia tinggal di tempat tujuannya dan baru kembali pada hari ketiga, maka untuk hari yang ketiganya dia pun dikenakan sewa. Dikatakan demikian karena
pemakaiannya melebihi batas yang ditentukan dalam transaksi. Ya mobil dino totalnya 3 dino itu balik no. Ya belum bayar 3 dino. Jadi katanya sehingga sehari anu guys, sehari sewanya mana 500.000 atau 400.000. Barang aku 3 hari ya 1.200.000 lah. Walawik taro abdan li amalin maklumin. Al-babihi min bazil akila akhor abako dominahu ma'al usroh. Wah, berat kali. Seandainya seseorang menyewa seorang budak untuk suatu pekerjaan yang telah dimaklumi tanpa dijelaskan tempat kerjanya. Kemudian budak itu dibawanya pergi dari tempat transaksi dilakukan ke tempat lain. Ternyata budak yang disewa minggat. Maka penyewa diberikan tanggung jawab harga budak tersebut berikut upah sewanya. Orang ngomong ini orang luar kota, orang meningkat. Ya sama dengan mobil ya, mobil di sana sewa di sini, ternyata di Jakarta. Farun ya juzu linahwil qasari habsus taubi karohnihi bi ujratihi hatta yastawfiha. Tukang penatu diperbolehkan menahan pakaian yang dicuci padanya sebagai barang jaminan dari upahnya yang belum dibayar, sehingga pemilik baju menebusnya dengan membayar upah penatunya. Jadi gak dibayar ya gak dikasih kan. Tiada upah dalam pekerjaan yang tidak disyaratkan adanya upah. Wala ujrata li amalin kahal kiroksin wa khiyatati saubin wa gisoroti wa sobuhi isibgil maliki bila syartil ujroh. Tiada upah bagi suatu pekerjaan seperti mencukur rambut, menjahit pakaian, menyetrika, dan mencelup dengan obat celup milik pemilik baju sendiri bila tidak disyaratkan adanya upah kerja. Biasanya menjaluk tulung itu cukur aku. Itu zaman biyen, zaman saya itu wis ana tulisane tukang syukur yang mesti bahasa anak-anak 7.000. Dia bilang dia kan gitu. Jadi seperti saya waktu di Thailand, ya saya minta cukur ya tidak mau dibayar tuh. Orang Thailand nyukur, tapi nek itu apa ya membayar apa. Qala fil bahri wali anahu law qala askini daroka sahron fa askanahu la yasahiku alaihi hujratan ijma'an wa in ulifa bidzakal amalu ya li adami iltizamiha. Ar-Royani di dalam kitab Al-Bahr mengatakan bahwa diucapkan demikian karena seandainya seseorang mengatakan, tempatkanlah aku di dalam rumahmu selama 1 bulan saja. Lalu pemilik rumah menempatkannya, maka pemilik rumah tidak berhak mendapat uang sewa. Menurut kepasakan ulama, sekalipun menurut tradisi hal seperti itu dianggap sebagai transaksi sewa karena tidak mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Nyewa kan mesti tawar-tawaran gitu. Aku sebulan lu piro nang kono nang nggonmu. Tapi angel aku melu numpang nggonmu sebulan ya. Ya wis. Ya mesti ora disaluk sewa teman. Sewa ya mesti ngomong lah. Berapa ongkosnya?
sebulan ongkos listriknya piro kan dihitung kabeh untuk bayar airnya berapa sebulan ya akhirnya sebulan berarti 1 juta atau 2 juta. Jadi karena memang ada omongan sebulan kalau hanya aku tak nempati rumahmu sebulannya rumahku dulu jadi ku tanggung aku ate ngontrak uang sampai jadi rumah ya sudah memang kon sebulan ya enggak usah jalur oh. Kemudian sekarang orang istasna juga ala dakhil hamam araki bisakinatin masalan bila ingin lesifaihi al manfaatan min ghairi ayat sifaha saibuha ilahi biklagi binihi tidak termasuk ke dalam pengecualian yaitu konsep orang yang masuk ke dalam tempat mandian air hangat atau menaiki perahu tanpa izin pemiliknya. Sebab orang yang bersangkutan telah membuatnya sekalipun tanpa ada penyakit dari pemilik. Masalahnya menjadi bila orang yang bersangkutan mendapat izin dari pemilik. Kalau benar gak izinnya berarti harus bayar. Tapi ada Pak, aku numpang Pak ya, saya ngomong tidak punya uang, saya tak ikut mandi ya sudah nggak apa-apa. Tapi nek uang ikut pemandian umum terus melebu terus satu bermetu harus bayar, nggak usah. Ama idza zakara ujratan fa yasahiquha qat'an in sahal aktu. Baila fa ujratul misri. Jika salah satu pihak menyebut uang sewa, mama sebagai pertama belum maju ngomong sewa itu lagi nggak kuat tentang ini. Maka pemilik berhak memperolehnya dengan pasti bila transaksinya sah. Kalau transaksinya tidak sah, maka yang berhak diterima hanyalah upah sewa menurut pasaran, bukan upah sewa yang disebutkan. Jadi ada mukul wong si tukang dia, ya nyewa kamar mandi yang ini 10.000 orang umumnya cuma 500 atau 5.000 ya saya ya mandi 5.000 saya mandi 5.000 ditarik 1.000 akhirnya gak kerja itu akhirnya balik kembali kepada ujrat misri yang umum akhirnya yang umumnya 5.000 harus mandi ya wis mandi 5.000 ubah Wama ila arada biha ka urdika aw la uhibuka aw taroma yasuruka fa yajibu ujratul misri. Jika upah sewa disebutkan dengan ungkapan sindiran, misalnya aku relakan padamu atau aku tidak akan mengecewakan kamu atau bagaimana yang kamu sukai, maka yang wajib dibayar hanyalah ongkos sewa menurut pasaran. Bagian langsung itu sindiran-sindiran dikanggul. Kaya umumnya ada rondo anyar, turun selesai apa nih, turun selesai ini ijai. Iku langsung pengen nyindir. Kau nak sing seneng loh, ngono. Padahal tuh dia sing seneng. Orang sing seneng. Iku nyindir. Ini orang contoh nih bang nyewa nyindir barang. Penyewa wajib membayar ongkos sewa yang disebut dalam transaksi. Fataqarrarat ayat ujratu alladhi sumiyat fil aqdi alaihi al-muqtari bimudhi muddatin fil ijarah al-muqaddarati biwaqtin aw mudhin muddati imkanil istifa'i fil muqaddarati bi amalin wa lam yastafi al-musta'jil manfa'ata li'anna al-manafi'at talifat tahta yadihi wa in taraka linahu maradin aw khawfin tarikin illa sa'al mukri illa tamkinu minal istifa'i wa laysa lahu bisababi dzalik fathun wala raddun ila taysiril amal.
Ongkos sewa yang disebut di dalam transaksi sewa wajib dibayar oleh pihak penyewa dengan berlakunya masa sewa yang dibatasi dengan jangka waktu atau dengan berlakunya masa kesediaan memenuhi tugas bagi sewa yang dibatasi dengan masa kerja. Nah, aku nyewa sampai apa? Ya sampai aku kerjanya selesai. Ya sudah. Sekalipun pihak penyewa masih belum dapat memanfaatkannya, walaupun jinggo dileboni, hingga mengalami kerusakan. Wis nyewa setahun, 2 tahun, malah digonjing-goni, akhirnya rusak lah. Yose, karena yang disewanya itu rusak di tangannya sendiri dan sekalipun pihak penyewa membiarkannya karena halangan semacam sakit atau perjalanan sangat menakutkan, itu tetap nyewa bayar. Dikatakan demikian karena kewajiban orang yang menyewakan menyelesaikan kerjanya sampai ia memperoleh kemudahan untuk mengerjakannya. Jadi mereka kontrak, aku tak kontrak itu toko sampean ya, orang gua apa? Ya kan buka kan gawe travel haji. Barang wis sewa ora jinggon-jinggoni setahun 2 tahun. Ya udah dibayar loh. Transaksi berikutnya batal karena barang sewaan yang ditentukan dalam transaksi rusak. Nah, ini. Watan fasihu al-ijaratu bitalabi mustaufan minhu muayyanin fil aqdi kama tirawi dabah wa ajirin muayyanan wa nidamidarin walau bifi'il mustajir fi zamanin mustaqbalin lifawati mahalil manfaah bihi. Transaksi sewa berikutnya menjadi batal. Transaksi sewa berikutnya menjadi batal karena rusaknya barang sewaan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya hewan dan buruh yang ditentukan mati, atau rumah yang disewakan mengalami keruntuhan, ambruk, sekalipun karena ulah penyewa sendiri pada waktu menggunakan yang akan datang pada datang. Dikatakan demikian karena manfaat atau jasa yang dimaksud dalam transaksi sewa sudah tidak ada lagi. Jadi akan sewa ke tahun-tahun lalu aku juga maning. Pada sewa pertama ini ban masuk tahun kedua rusak umumnya ambruk. Walaupun sing bener iki sing nyewa mau, tapi ya sudah enggak dan ya enggak jadi nyewa kan udah merusak. Walaupun ini ulah mustaksil tadi. Itu makanya angel boleh penyewa itu amanah kalau bener rusak kabeh. La fi madin ba'dal qabdi ila kana limithlihi ujratun istiqrarihi bil qabdi wa yastaqirru sistuhu ngel musamma bitibari ujratil misli. Tetapi yang batal bukanlah transaksi yang lalu tetap bayar, yaitu sudah dilakukan penyerahan. Jika selama masa tersebut ada ongkos sewanya, mengingat tetapnya transaksi sudah diadakan penyerahan. Dengan demikian merupakan suatu keharusan pula pembayaran ongkos sewa berdasarkan presentasi harga yang disebut di dalam transaksi, tetapi dengan mempertimbangkan ongkos sewa menurut pasaran. Jadi kan diperpanjang ternyata rusak. Jadi orang sudah memperpanjang tapi sengiki sing kadung jinggone sing wis kadung harus dibayar. Wa kharaja bil mustawfa minhu wa ruhu mimma yati wa bil muayyani fil aqil muayyan amma fil zimah fa inna talafahuma
la yujibu intisahon bal yubdalani, tidak termasuk ke dalam pengertian objek yang disewakan, tidak termasuk ke dalam pengertian objek yang disewakan. Ya umail hiji tok loro seperti yang akan disebutkan kemudian, dan tidak termasuk ke dalam pengertian yang telah ditentukan dalam transaksi, yaitu barang sewaan yang masih dalam jaminan. Tidak termasuk ke dalam pengertian yang telah ditentukan dalam transaksi, yaitu barang sewaan yang masih dalam jaminan. Sesungguhnya jika keduanya mengalami kerusakan, maka itu tidak menetapkan terjadinya pembatalan, melainkan harus diganti dengan yang utuh. Jadi senyewa turun di serano, barang yang disewaku ternyata rusak. Ya, digolek orang yang sepeda motor, aku juga sepeda motor sih, kalau mana kalau sepeda kan pirang-pirang, bukan ono maring. Sekarang hak khiar ya. Jadi apa, hak khiar ini kan enggak usum nang Indonesia lagi hak khiar ini. Wa yasbutul khiyar ala tarahi ala mutamati bi ayna fi dabah al muqarin ila jahilahu wal hadisi li tadarrurihi wa huwa ma asaro fil manfaati ta'siran yazaru bihi tafawudu ujratiha. Hak khiyar ditetapkan berdasarkan tenggang waktu menurut pendapat yang dapat dipegang karena adanya cacat yang terjadi, misalnya pada hewan atau kendaraan bersamaan dengan ditetapkannya transaksi tetapi masih belum diketahui, dan juga cacat yang diakibatkan karena kecelakaan, mengingat cacat tersebut merugikan. Yang dimaksud dengan cacat ialah sesuatu yang mempengaruhi kegunaannya hingga jelas akibatnya akan mengurangi biaya sewa. Jadi khiyar di sini maksudnya bisa membatalkan gitu, atau merubah sewa berapa, ternyata barangnya begitu rusak. Jadi memang belum diserahkan ya. Hak khiyar menurut pendapat yang dipegang karena adanya cacat yang terjadi. Jadi waktu perjanjian kan nggak konangan cacatnya, nyiris sepedator. Benar-benar ternyata ada cacatnya, apalah umpamanya di starter nggak jalan. Pada hewan yang termasuk di tonggongnya kenon. Nah ini namanya masih ada khiyar. Kalau boleh apa khiyarnya? Ya nanti harus dirubah ongkosnya apa dibatalkan. Khiyar itu boleh. Yang dimaksud dengan langsung nyali. Aku mikir-mikir. Sudah jam 10. Jadi saya ulangi, hak khiyar ditetapkan berdasarkan tenggang waktu menurut pendapat yang dapat dipegang karena adanya cacat yang terjadi. Jadi khiyar karena ada cacat terus, aku nggak sido, ternyata cacat, misalnya pada hewan atau kendaraan bersamaan dengan ditetapkannya transaksi tetapi masih belum diketahui itu ada cacatnya, dan juga cacat yang diakibatkan karena kecelakaan, mana tersebut merugikan, tapi diserahkan ternyata kendaraannya kecelakaan, bisa apa digoreng ini nyewa di kendaraan mogok cukup, barang kecelakaan ya harus itu harus nyewa. Yang saya sudah wallahualam. Kita doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Salatan tunjina bika min jamil ahwal wal afat. Taqdi lana
dan al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha inda hadzal min jami'il khairat ila hayyatil amad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi amiruka wa nawahyaka warzuqna fahman ala bihi kaifa nunajika ya rahim Allah marzuqna fahman nabiyyin wa ilal mursalin wa ila al-mughrabin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna bi fahmi wa akhrina min rahmi wa sahla abbar rahmatika bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun mama. Rabbana subhanahu wa jahannam. Salam walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ngantuk, Bon. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.